Baik lagi di podcast Bototo bersama gue Bang Ramsya, masih dengan Benan dan Mas Edi di sini. Kita sekarang ngomongin soal klub-klub yang mendapat suntikan dana besar secara mendadak. Ada Manchester City, ada PSG, Chelsea juga seperti itu. Tapi kita ngomongin dari klub yang uangnya ditarik sama ownernya, yaitu Malaga. Silakan Mas Edi, ada tanggapannya soal Malaga gimana? Malaga nih, gue bilangnya Malaga nih kasihan gitu. Ini nasibnya buruk banget gitu ya. Jadi gini, di Spanyol, di Liga Spanyol itu klub 18 klub itu sepakat, Sevilla, Valencia, Atletico Madrid, Bilbao itu sepakat untuk menggoyang dominasi Barcelona sama Madrid. Masuk Altani ke Malaga, itu didukung full. Pemilik Sevilla itu bilang, oke, gue dukung lo, lu pasti bisa lu dobrak ini gitu. Oke, dibeli berapa? Dibeli cuma 30, belanjanya 100, ya kan? Di akhir musim Malaga meraih posisi terbesar, tertinggi dia sepanjang sejarah. Masuk Champions League untuk pertama kali. Tapi 3 bulan belakangan ternyata si Altani ini nggak bisa naruh duit karena dia walaupun ya gini, Qatar Investment Group itu, Qatar Royal itu, ini lagi gila-gilaan gitu. Mereka bangun untuk Qatar 22 Piala Dunia. Mereka butuh apa ya namanya? Butuh pencitraan. Makanya Al Jazeera beli Axiar League One. Klub mana yang harus diambil untuk citra? Harus PSG. PSG masuk Qatar Investment, ya kan? Qatar Investment baru ngeluarin duit 250 juta untuk sponsorship Barcelona. Jadi bukan masalah duitnya habis, tapi ternyata kecelakaan ini. Malaga lolos champion, PSG pasti lolos champion dong. Regulasi kan? Kepemilikan gitu, nggak bisa. Kalau Altani di Malaga cuma sponsorship, itu mungkin bisa, tapi kepemilikan nggak bisa. Nah, dia disuruh hold. Dia bukan anggota Qatar, tapi dia keluarga kerajaan. Dia keluarga, walaupun keluarga jauh ya, sama nama keluarganya Altani gitu kan. Oke, lu stop dulu dana lo ke Malaga. Jadi kita lihat perkembangannya. Berarti Sugar Daddy yang sekarang punya Malaga nih bukan yang sebenarnya ya? Sebenarnya dia, cuma artinya kalau dia terus, walaupun dia punya duit, ini kan kena dis kan di Champion. Jadi dia terpaksa ngalah. Ada apa ya namanya ya? Ada skala prioritas gitu loh. Jadi owner yang sekarang ini bukan yang benar-benar kaya. Owner yang sekarang secara formalitas legal itu karena sekarang malah masih ada individu dia. Iya, tapi sekarang nggak jadi dijual itu. Iya, nggak jadi dijual. Cuma kan gara-gara semua kayak orang-orang kaya Qatar ini semua sepakat untuk naruh uangnya difokusin gitu. Jadi nih di sepak bola ini gini. Eropa ini lagi krisis sama Amerika. Yes. Orang-orang Wall Street sama orang-orang kaya Arab, orang-orang kaya dari minyak, Mas Hitam ini nggak punya duit buat muter. Mereka masuk semua ke bola. Orang Wall Street bingung mau muter duit di mana? Di bola. Supaya apa? Jadi di bola ini ternyata hitungannya adalah portofolio. Lo nggak penting klub juara atau enggak gitu. Nggak penting. Yang penting uangnya bisa muter dulu di situ. Oke. Itu kalau ngomongin Malaga yang baru setahun gitu kan dia diinvest dana besar. Gimana kalau yang sudah agak lama atau akan pesan dulu seperti Chelsea misalnya? Chelsea 9 tahun disubsidi sama Roman Abramovich karena setiap tahun kalau di rata-rata tuh 9 tahun tuh dia setiap tahun ruginya sekitar 1 triliun. Jadi rugi ya, bukan pengeluaran, rugi. Jadi Roman mesti nguras dari kantongnya sendiri itu sekitar 9 triliun selama 9 tahun ini. Ya, sekarang total sudah 9 triliun ya. FFP nanti 2013 nggak boleh, tapi ada suatu transisi untuk menuju ke sana. Kalaupun dia ngeluarin itu akan berubah jadi sponsorship lah, modal, equity. Hal yang menarik dari blog Benan adalah dia bikin pertanyaan gimana kalau si Sugar Daddy-nya ini Abramovich di Chelsea atau Man City itu di Man City hengkang gitu. Seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi? Ya kita nggak tahu. Karena Malaga yang kita prediksikan ya tadi bicarakan prediksikan Malaga akan menggoyang dominasi Barca Madrid. Nggak tahu cuma setahun dilepas. Ya walaupun dengan segala macam kompleksitas kan kita nggak tahu. Roman tiba-tiba disu sama partner bisnisnya misalnya, kerajaan bisnisnya runtuh. Terus Chelsea siapa yang backup? Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi inti poin saya itu bukan kita bisa memastikan mereka akan hengkang atau enggak, tapi masa depan klub itu tergantung pada satu orang, yaitu si owner yang selama ini hutangnya klub, ya kan? Begitu dia pergi, Chelsea tidak bisa survive karena dia punya pengeluaran lebih besar dari pendapatan, jauh 70 juta pound kerugian setiap tahunnya, jadi 1 triliun setiap tahun. Siapa yang mau nombokin? Klub kan nggak ada yang mau, ya kan? Jadi ini bahaya Sugar Daddy Cup seperti itu. Selama owner akan invest terus itu nggak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah masa depan klub ini ada pada satu orang, bukan pada
fans, bukan pada board, bukan pada director football manager, tapi pada satu orang, si owner. Makanya sebutan sugar daddy ini ada ceritanya nih. Ini slang nih, ucapan slang untuk mengejek om senang lah, om senang yang dia ngasih permen pada anak muda supaya diberikan kepuasan seksual. Disuruh apa gitu, apa nggak tahu lah ya. Jadi kira-kira begitu. Kamu diberikan permen, diberikan duit, terus kamu berikan saya kenikmatan seksual. Nah, Roman Abramovich kan begitu. Dia bayar utang Chelsea, dia beli semuanya, dia beli pemain bagus semuanya, tapi tujuannya dia harus dapat prestis gitu. Sehingga dia masuk ke kamar ganti pemain, dia mengintervensi taktik Mourinho, ya kan? Karena ini semua personal buat dia. Menjalankan Chelsea itu sudah personal, bukan bisnis, tapi personal. Beda sama Stan Kroenke atau Glazer misalnya. Glazer, Stan Kroenke, dia memberikan kepercayaan pada manajer, pada CEO, pada Ferguson, pada Wenger. Setelah itu dia tinggal pergi, tinggal lihat prestasi seperti apa kan. Tapi Roman beda, karena ini personal, dia masuk terus. Cuma Mas Edi kalau gimana kalau saya rasa sih kasusnya nggak apple to apple sama Man City ya. Karena Man City grup gitu kan. Apakah memang potensi untuk collapse yang untuk si owner cabut apa rendah di City? Karena kalau kita tahu sebenarnya kejadian juga di Inggris itu ada klub yang juara Blackburn Rovers dan bisa degradasi. Jawabannya kembali lagi pada manajerial. Ya, manajerialnya manajerialnya seperti apa gitu aja. Dan strategi klub. Masalahnya ini Leeds lah. Jauh-jauh Leeds kan. Dia punya ambisi kan. Tapi kan nggak kuat. Mas bedanya Chelsea sama Leeds kan bangkrut pasti. Chelsea pasti bangkrut. Kalau Roman pergi dia langsung bangkrut ini pasti. Karena utangnya sangat besar sekali. Personalan pada Roman Abramovich itu bisa di write off sama. Jadi Roman Abramovich pinjemin uang pada Chelsea untuk nalangin semua pembelian dan hutang itu boleh di write off itu, bisa dihapuskan. Nah itu kan karena keuntungan sudah ini. Tapi kalau udah jalan regulasi harusnya nggak bisa. Cuman itu kan praktek bisnis yang tidak sehat, ya kan? Mana ada owner mau terus menerus keluarin kocek untuk suatu perusahaan yang merugi terus. Kalau buka toko di Glodok tapi rugi terus, kamu mendingan tutup kan? Sebenarnya sih analogi apakah ada yang owner mau ngeluarin duit terus merugi gitu? Harus lihat kasus per kasus gitu, karena ini secara keseluruhan di industri sepak bola ini kan industri yang unik gitu ya. Dia satu-satunya yang nggak terganggu oleh krisis. Ya. IPL misalnya sponsorshipnya udah 500 miliar euro, terbesar, pecah rekor. Kemudian itu balik lagi. Jadi pemilik modalnya aslinya adalah orang-orang Wall Street gitu. Mereka butuh tempat naruh duit dan bangun portofolio gitu. Buat orang-orang pemain Wall Street itu ngelihat ini orang dari mana nih, ini yang punya klub Chelsea gitu. Ini yang punya klub ini, siapa aja pemainnya di Chelsea, bisa dilihat gitu loh portfolionya. Oh ini gajinya sekian. Orang untuk kerjasama ngambil startup lain itu jadi daya tarik gitu loh. Ini nggak akan secara mudah dia tinggalin klub kok. Ya dia tidak akan tinggalkan, karena kalau dia tinggalkan dengan cuma-cuma uang sekian banyak yang 9 triliun itu sia-sia kan? Hilang. Satu sia-sia. Kedua juga sebenarnya sih dia juga nggak cari untung di situ. Ya. Untuk orang-orang Wall Street itu kan dalam sekejap dia bisa dapat 20 juta dolar kan nggak ada masalah gitu loh. Atau misalnya mirip kayak masih Moratti misalnya di Inter, dia dari tahun 90-an uangnya udah nggak terhitung berapa puluh juta. Dia selama punya Inter Milan tahun berapa ya? Ya tahun 89 itu dia sudah habis dari kocek pribadi bukan melalui PT. Kocek pribadi itu 400 juta euro. Jadi tapi kan sekarang terasa dampaknya. Jadi tidak bisa juga dibilang krisis ekonomi tidak mengganggu sepak bola. Karena kita lihat sekarang Milan yang biasanya di backup dan Inter Milan, sekarang spending powernya udah kalah jauh dibanding Milan khusus yang Milan, dia itu pas penjualan Kakak kalau nggak salah tahun berapa? 2006 itu Milan melalui Mediaset. Mediaset ini bukan kalah sih. Jadi Mediaset ada kasus di pengadilan. Nah, si Sergio Berlusconi ini nyuap jaksa. Nyuap jaksa gitu ya. Dia diadili kasus itu. Jadi sebelum dengan kliennya, kasus perdatanya, diadili dulu kasus suapnya. Kena denda penalti 350 juta euro. Oke, kita tahan dulu sampai situ, kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, masih tetap di Bola Total.